Assalamualaikum Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Tumpukan sampah terlalu tinggi, gunungan sampah di TPA Galuga, Kabupaten Bogor longsor hingga menimpa jalan di samping TPA tersebut. Siswa SMP yang sebelumnya diduga diculik akhirnya ditemukan warga di salah satu masjid di Cibolerang, Kota Bandung. Remaja laki-laki itu pulang ke rumah dalam keadaan trauma. Ketahuan warga saat akan mencuri motor di Cicahem, Kota Bandung, kawanan pencuri lepaskan tembakan senjata api lalu kabur. Akibat terlalu penuh gunungan sampah di TPA Galuga, Kabupaten Bogor longsor. Akses jalan terputus akibat longsoran sampah yang meluber hingga ke jalan raya. Alat berat terpaksa diturunkan untuk membersihkan tumpukan sampah yang longsor di TPA Galuga, Kabupaten Bogor. Longsornya gunungan sampah tidak terjadi tiba-tiba, tapi akibat sampah yang terus ditumpuk terlalu tinggi melebihi daya tampung TPA Galuga. Akibatnya, gunungan sampah yang berada tepat di sisi pagar yang berbatasan dengan akses jalan raya longsor. Sampah pun menimbun jalan yang berada tepat di sisi pagar. Akses jalan penghubung antar Kampung Ciujung dan Kampung Galuga pun sempat tertutup sampah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Longsor sampah di kawasan ini sudah kerap kali terjadi dan mengganggu aktivitas warga setempat. Tidak hanya menimpa lahan milik warga yang berbatasan dengan TPA, warga juga kerap harus merasakan banjir saat hujan deras mengguyur TPA Galuga. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Bogor segera mengambil tindakan nyata agar longsor gunungan sampah tidak terulang kembali. Kejadian longsor ini bukan sekali dua kali, sudah beberapa kali di TPAS Galuga, mengingat situasi dan kondisi lahan yang sudah tidak memadai. Laku masyarakat Galuga mohon ada perbaikan atau perluasan lahan, terutama lahan-lahan warga yang sekarang tertimbun, mohon untuk dibebaskan kepada pemerintah. Jalan harus memiliki jalan khusus di TPAS Galuga, dan lokasi kadang di lokasi pembuangan akhir DLH itu kami warga selalu kebanjiran karena tidak mempunyai saluran air di ujung pembuangan DLH itu. Setiap hujan besar itu kami selalu kebanjiran. Warga RT 11 RW 06 mulai dari RW 08. Untuk penanganan darurat, petugas membersihkan longsoran sampah di jalanan menggunakan ekskavator agar jalan bisa dilalui kembali oleh warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Tembok penahan tebing setinggi 5 meter jebol dan menimbun 2 sepeda motor. Diduga tembok tak kuat menahan debit air yang mengalir akibat diguyur hujan deras. Longsor depan Limus, guys. Rekaman video amatir ini memperlihatkan 2 orang warga yang tengah berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor yang tertimbun tanah longsor di kawasan Limus Pratama Regensi, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Sabtu sore. Diguyur hujan deras sejak sore hari, tembok penahan tebing setinggi 5 meter yang di atasnya terdapat saluran air jebol hingga longsor. Bahkan jebolnya tebing mengakibatkan genangan dengan ketinggian sekitar 50 cm. Diduga longsor terjadi akibat tembok yang juga menahan saluran air yang tersumbat tak kuat menahan debit air ketika hujan deras. Jadi longsor itu bukannya dari karena tidak menampungnya air dari atas, kan? Air dari atas karena got yang di atas ini kan tersumbat. Jadi air pada kesini semua. Lari ke sini dari jalan. Banjir nggak? Bukannya banjir lagi, lo tertimbun itu sepeda motor 2 unit sepeda motor. Ya, alhamdulillah sudah dievakuasi. Selain itu, sebuah tiang jaringan internet dan kabel listrik nyaris roboh. Kondisi tiang yang miring dan belum diperbaiki sangat membahayakan warga yang beraktivitas di sekitarnya. Warga pun hanya bisa membersihkan lumpur dengan alat seadanya.
Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Dua kejadian kecelakaan di Subang dan Kota Bogor mengajarkan agar pengemudi mobil harus mawas dan waspada di jalan serta menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. Pada kedua kecelakaan, mobil menyeruduk mobil di depannya karena tidak hati-hati dan melaju terlalu kencang. Sebuah minibus yang hendak menepi ke tempat cuci mobil di Pantura, Pamanukan, Subang, rusak bagian belakang dan depannya setelah diseruduk dari belakang oleh minibus lainnya yang melaju kencang. Terdorong karena diseruduk, minibus menabrak warung dan bengkel di tepi jalan hingga merobohkan atap bangunan. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 5 orang dalam minibus yang ditabrak termasuk anak-anak mengalami syok. Kasus ini ditangani oleh Polsek Pamanukan. Tabrak belakang juga terjadi di Kota Bogor. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan sebuah mobil yang tengah menepi di bahu Jalan Ahmad Atna Wijaya, Kota Bogor, mendadak diseruduk mobil lainnya dari arah belakang. Pekan lalu akibatnya pengemudi mobil yang tengah menepi terpental dan tewas di tempat. Sebelum kejadian, korban menepikan mobilnya untuk mengecek kondisi ban. Sebagai tindakan pengamanan, korban telah menghidupkan lampu sein. Namun naas, sebuah mobil yang datang dari arah Panduraya menuju Warung Jambu menyeruduk korban dari belakang. Menurut Polantas Polresta Bogor Kota, penyebab kecelakaan diduga karena pengemudi mengantuk. Puluhan warga desa Balonggadu, Kecamatan Jatisari, Karawang, Kamis pekan lalu memblokir jalur nasional Pantura. Mereka memprotes rusaknya jalan yang tak kunjung diperbaiki hingga memakan korban jiwa. Aksi unjuk rasa warga ini dilakukan dengan menutup sebagian badan jalan Pantura Balonggadu, Kecamatan Jatisari, Karawang. Dalam aksi tersebut, warga menanam pohon di tengah-tengah jalan yang rusak. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan protes warga terhadap kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. Bahkan, banyak pengguna jalan yang jatuh hingga akhirnya meninggal dunia. Sebagai warga di sini, warga Balonggadu, warga Jawa Barat ya, yang melihat bentar-bentar jatuh, bentar-bentar Panjang berapa yang kecelakaan ya. Saya sebagai kepala desa merasa miris ya, ketika harus ada seorang pejabat menyampaikan, oh ini bukan wilayahnya, oh ini bukan tanggung jawab, tapi ini kemanusiaan yang harus kita lakukan. Sudah berapa korban, Pak? Lebih dari 20 selama jalan ini rusak, dan ini udah lebih dari satu meninggal tadi. Sudah hampir 1 bulan jalan ini tidak pernah. Yang rusaknya berapa jauh, Pak? Dari sini berapa kilo? 5 kilo kurang lebih sampai Cikal. Dan sebelum di sini juga di Pangula. Kondisi jalan yang buruk juga diakui pengemudi truk angkutan barang yang biasa melalui jalur tersebut. Jalan yang rusak menghambat perjalanan dan membuatnya rawan terjadi kecelakaan. Keganggu ya? Perjalanan gimana perjalanan? Lambat juga ya? Berpengaruh besar nggak nih terhadap kendaraan kalau jalan berlubang begini kan? Berpengaruh, Bang. Ya. Suka motornya rusak mobilnya? Motornya itu ada lubang kan. Jatuh gimana? Oke, nama Kecelakaan juga ya? Rawan kecelakaan juga ya kalau ada lubang? Dalam orasinya, warga menuntut agar pemerintah segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak secepatnya. Akli melaporkan dari Karawang. Pasca banjir bandang yang melanda desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Pangandaran, Kamis pekan lalu, ratusan rumah dan fasilitas umum rusak parah. Warga bersama petugas gabungan membersihkan lingkungan permukiman warga yang terdampak. Pasca banjir bandang yang menyapu desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Pangandaran, ratusan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan dan terdampak parah.
Banjir bandang juga menjebol cek dam Kanduruan yang berlokasi di Dusun Babakan. Tak hanya itu, 2 jembatan terbawa arus dan berbagai fasilitas umum mengalami rusak ringan hingga sedang. Warga bersama aparat gabungan telah membersihkan jalan, rumah, dan fasilitas umum yang terdampak banjir. Warga membutuhkan obat-obatan serta perlengkapan pembersihan untuk menghilangkan lumpur tebal yang menutupi badan jalan serta halaman rumah. 1 jaman, cuma langsung airnya meluap ke perumahan. Terusan kita nggak bisa memprediksi air ke sini, jadi masuk ke rumah gitu, ke dalam rumah. Alhamdulillah udah surut, jadi tinggal bersih-bersihnya. Yang dibutuhkan ya obat-obatan sama untuk membersihkan lingkungan, sama air buat menyemprot di jalan raya, soalnya lumpurnya tebal di sananya gitu. Data BPBD Pangandaran, ada 170 rumah yang didiami oleh 610 orang warga yang sempat terendam banjir bandang. Banjir terjadi akibat anak sungai yang menghubungkan dari daerah hulu mengalami penyempitan sehingga tidak mampu menampung besarnya debit air. Terjadinya banjir bandang ini diakibatkan memang terjadi hujan yang sangat deras. Yang satu terjadi di Desa Ciganjeng dan keduanya yaitu di Kedung Buluh pada Herang juga. Nah, anak sungai yang memang menghubungkan dari daerah hulu menuju ke hilir itu memang sudah banyak penyempitan dan tidak bisa menampung debit air yang begitu besar. Banjir bandang merendam 3 dusun di Desa Ciganjeng. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun warga diimbau waspada karena masih sering turun hujan sehingga berpotensi kembali terjadinya banjir. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.